Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk menentukan apapun yang Allah kehendaki. Allah lah Al-Aziz yang tidak Tuhan selain Dia, yang berhak menatap peradaban manusia. Dialah Allah yang menentukan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur peradaban manusia ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik dan Allah pun telah mempersiapkan bagi kita sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di alam dunia ini adalah di dalam Islam. Ya, fitrahnya manusia hidup di dalam Islam, laksana ikan yang hidup di dalam air, tentram, damai, sejahtera. Karena memang air adalah habitatnya ikan dan Islam adalah fitrahnya manusia. Maka manusia yang hidup di luar Islam itu laksana ikan yang berada di luar air. Bagaimanakah nasibnya ikan jika berada di luar air? Dapat kita bayangkan. Menggelepar-gelepar, kehausan, dihantam dahaga hingga mati mengenaskan. Ujung-ujungnya nasib ikan di luar air bisa jadi ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan dan sebagainya. Begitulah manusia jika hidup di luar Islam. Maka ideologi apapun yang diambil manusia untuk menggantikan Islam, itu hanya akan membawa manusia kepada kehancuran, cepat atau lambat. Kita akan menyaksikan ideologi, apapun namanya, kapitalisme kah, komunisme kah, dan apapun, itu akan hancur dalam waktu yang Allah tentukan. Dan nampaknya itu tidak lama lagi dalam hitungan sejarah kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, memberikan banyak kabar gembira dan sekaligus memberikan banyak peringatan. Apa kabar gembira yang Rasulullah sampaikan? Kabar gembira yang Rasulullah sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal ibadah umatnya. Rasulullah bersabda, "Inna ajra amala ummati du'ifa ala asyrati di'afin, ila asyrati di'afin." Sesungguhnya pahala umatku, amal ibadah umatku dilipat gandakan 10 kali lipat, apapun beramal. Mulai dari baca Quran, salat, ibadah saum dan sebagainya. Kemudian apalagi yang Rasulullah sampaikan pada kita sebagai kabar gembira, di akhirat nanti di padang mahsyar di saat yaumul mahkamah pengadilan atas makhluk Allah yang bernama manusia disidangkan, ketika para nabi dan rasul disidangkan dan diminta pertanggungjawabannya, maka yang akan menjadi saksi mereka adalah kita umat Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Begitu pula yang membuat kita bahagia dan ini bisa dari Rasulullah adalah ternyata jatah surga kita jauh lebih banyak daripada umat Nabi yang lain. Ya. Ini yang membuat kita bangga. Rasulullah pernah ditanya berapa jumlah ahli surga, Rasulullah menjawab inna fil jannati ashruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya di surga itu ada 120 shaf. Ya. Walakum minha dan jatah kalian dari 120 shaf tadi adalah thamanuna shafin, 80 shaf. Subhanallah, 2/3 surga sudah di-booking oleh umat Nabi Muhammad. Ya, oleh kita, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Amin, ya rabbal alamin. Kok gak ada yang mengaminkan ini? Peminatnya sedikit. Nah, kemudian itu keutamaan-keutamaan diantaranya yang Rasulullah sampaikan sebagai basyirah bagi kita. Namun ternyata semua keutamaan itu tidak gratis kita dapatkan. Kenapa Allah memberikan banyak keutamaan seperti itu? Karena tantangan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini dahsyat luar biasa. Ya, akan ada banyak fitnah yang dialami oleh umat akhir zaman yang dahsyat luar biasa. Ya. Apalagi fitnah yang terburuk yang Rasulullah sebutkan yang bernama Dajjal ini pun akan muncul di zaman kita. Nampaknya keyakinan saya makin kuat kalau Dajjal akan muncul di zaman kita. Ya. Betulkah demikian? Banyak tanda-tanda yang Rasulullah sebutkan itu terjadi di zaman kita. Dan tanda-tanda itu terkait dengan bumi Syam, Suriah. Kenapa demikian? Dilihat dari sisi akidah dan referensi Quran dan Sunnah, maka Syam inilah memang menjadi bumi di mana konflik peradaban terjadi di episode yang terakhir. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, jarak dari beliau diutus dengan kejadian kiamat itu seperti ini. Buistu ana wasa'ah kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari. Rasulullah menyebutkan 4
akan kita katakan. Bainana wa baina sahkah, antara kita dengan hari kiamat, cerita. Artinya tinggal telunjuk. Kalau telunjuk artinya ya waspada, maksudnya. Ya. Hal yang membuat saya kaget dan saya makin yakin nampaknya Dajjal akan muncul di zaman kita. Imam Masjidil Haram, Syekh Sodan Sulaim, dalam salah satu khutbahnya beliau mengatakan, "Rubbama nahnu jailun alladziina yashhaduna hurujan Dajjal." Barangkali kitalah generasi yang akan menyaksikan Dajjal. Saya katakan kepada beliau, "Ana wafiq biqaulikum ya Syekh." Saya sepakat dengan kata-kata Anda. "Rubbama nahnu jailun alladziina yashhaduna hurujan Dajjal." Kitalah generasi yang akan menyaksikan Dajjal. Nah, ada sebuah bangsa yang kemudian mengambil bangsa-bangsa lain sebagai underbow-nya, sebagai shadow government-nya untuk membangun peradaban versi. Dan mereka meyakini kalau abad ini atau tahun ini atau tahun-tahun ini adalah tahun di mana raja mereka akan datang, Dajjal. Dan mereka mengambil tempat yang bernama Syam. Maka Syam ini harus mereka kuasai. Nah, siapakah Syam ini? Iwafillah rahmakumullah. Kita kaji terlebih dahulu sebagai pengantar kita untuk pada akhirnya kita sampai kepada Gutoh. Ya. Dan kalau kita lihat belakangan ini, Gutoh menjadi serangan dari rezim Bashar Assad dan juga Rusia yang biadab ini sampai pada titik puncak dari konflik bumi Syam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, Fustatul Muslimin, pusat pemerintahan umat Islam, Yauma Malhamatil Kubra, di hari Malhamatul Kubra terjadi, fi makanin yuqalu laha Gutoh, di sebuah tempat yang bernama Gutoh. Ila janibil Madinah, di sampingnya ada kota yuqalu laha Dimaska atau Damaskus. Di sampingnya ada kota yang bernama Damaskus atau Dimaska. Khairi madaini Syam, khairu madaini Syam yaumaidin, sebaik-baik kota di bumi Syam saat itu. Artinya kalau sudah sampai ke Gutoh dan Damaskus nanti, inilah ujung akhir dari konflik Suriah. Nah, pertanyaannya tadi Rasulullah menyebutkan bahwa pusat pemerintahan umat Islam di Gutoh ini menandakan Malhamatul Kubra dimulai. Apa itu Malhamatul Kubra? Malhamatul Kubra ini adalah perang besar sebelum hari kiamat. Di sana pertarungan antara hak dan batil. Jadi pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, hari ini sampai pada episode yang terakhir. Sudah sampai pada babak final. Ya, sudah sampai pada babak final. Kalau disebut babak final, berarti pemainnya, aktor-aktornya ini pemain cadangan apa pemain utama? Pemain utama. Di Malhamatul Kubra inilah muncul aktor-aktor utama. Yang pertama Imam Mahdi. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Ya. Malhamatul Kubra. Nah, Malhamatul Kubra ini terjadi tandanya apabila konflik Syam, konflik Suriah sampai ke bumi yang bernama Gutoh. Karena disitulah nanti pusat pemerintahan umat Islam berada. Artinya Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dunia di tempat yang bernama Gutoh. Ya, ini akan terkaitkan beberapa macam tempat-tempat yang lain para pemirsa. Nah, Malhamatul Kubra menariknya kata Rasulullah SAW akan terjadi tanpa teknologi. Artinya ada perang terlebih dahulu sebelum Malhamatul Kubra, di mana teknologi masih digunakan. Ada orang menyebut perang ini Armageddon. Ya, Armageddon. Ya, Armageddon tidak pernah disebutkan Rasulullah. Cuma Rasulullah pernah menyebutkan perang besar, di mana Bani Rum akan menjadi partner dari umat Islam untuk memerangi musuh di belakang mereka. Innakum satasyrikuna bi Bani Rum, birum. Tuqatiluna aduwwan min waraikum. Kalian nanti akan bersekutu dengan Bani Rum dan kalian akan memerangi musuh di belakang kalian. Ya, Bani Rum ini Eropa dan Eropa dipimpin Amerika. Ya, kemudian siapa musuh di belakang kita? Banyak para ulama ahli hadis mengatakan mereka adalah satu Syiah, kedua komunis, ketiga Syin. Tiga-tiganya disebutkan Rasulullah SAW. Salah satunya Cina. Ya, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'r. Kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian berperang dengan bangsa yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Ada yang punya sandal dari bulu? Mau dipakai lagi? Rasulullah menjelaskan demikian. Wala taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman
sigarul a'yun. Kiamat tidak akan datang pada kalian sehingga kalian berperang dengan bangsa yang mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Dzunfal unuf, hidung mereka mancung sedikit ke dalam. Wabujuhum kalmajanil mutraqah, wajah mereka bulat seperti tameng. Bangsa mana? Dan mereka sudah hadir di tanah air kita kan? Lalu di mana posisi kita di saat Malhamatul Kubra itu terjadi? Kita bahas di ending pembahasan kita. Waktu kita panjang? Kita bahas di ending peradaban kita. Di mana Indonesia di saat Malhamatul Kubra atau bahkan Armageddon terjadi? Nah, kembali ini prolog dulu, preview dulu ya. Nah, jadi akan ada perang terlebih dahulu di mana teknologi masih bisa digunakan. Nah, peralihan apa yang membuat beralihnya manusia dari perang teknologi ke posisi di mana teknologi sudah tidak ada? Yaitu peristiwa yang orang mengenalnya dan peristiwa yang menghasilkan peristiwa bencana alam yang menghasilkan kejadian luar biasa, yaitu terbitnya matahari dari barat. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang hal ini. Ya, Rasulullah menyebutkan, "Sayati alaikum lailun tuluha katsarasati layalin." Akan datang satu masa, satu malam kepada kalian yang panjangnya sampai dengan 3 malam. Ya, yang panjangnya sampai dengan 3 malam. Nah, Rasulullah kemudian bertanya, tahukah kalian di mana matahari setelah terbenamnya? Nah, sekarang matahari terbenam ada di mana? Ada di barat, ke bawah. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, Inna syamsa idha gharabat tarji'u ila makaniha tahtal arsy. Sesungguhnya matahari apabila terbenam dia kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Harat sajidatan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihullaha bihamdi wa qad tuqaddisuh. Dia bertasbih kepada Allah dan memuji Allah dan bersujud mensucikan Allah. Apabila dia minta izin untuk terbit, Allah berkata, diam kamu, maka gelaplah siang hari itu. Nyambung dengan malam yang kedua. Di saat akan izin untuk terbit lagi, Allah bilang, kafi aidik, diam kamu, jangan kemana-mana. Maka siang itu harusnya terang, kembali gelap. Nyambung dengan malam yang ketiga. Di saat yang ketiga kalinya Rasulullah menyebutkan, ketika matahari minta izin, ya Rabbi hada matla'i. Asta'dinuka an tatafi makan huruji. Ya Rabbi, ya Allah, ini saatnya aku terbit. Aku minta izin. Apa kata Allah? Ukhruji min makani gurubik. Terbitlah kamu dari tempat kamu terbenam. Maka matahari pun akan keluar dari barat. Sebetulnya matahari tidak berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah bumi. Ya, untuk memahami ini kita tidak boleh berpegang pada satu hadis ini. Cari hadis-hadis lain yang terkait. Rasulullah menemukan saya menemukan hadis di dalam kitab Huru Hara Akhir Zaman, Dr. Amir Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah, dan ini sudah diterjemahkan. Di sana Rasulullah SAW bersabda, akan ada peristiwa besar di muka bumi, di alam semesta ini, bukan di muka bumi, di alam semesta. Yang suara ledakannya akan terdengar oleh jin dan manusia. Jika itu terjadi, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Tutup rapat pintu rumah kalian dan tutup rapat ventilasi rumah kalian. Barangkali hari itu kalian berada terakhir di muka bumi. Pujilah Allah sebanyak yang kalian mampu dan mohon ampunlah pada Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ketika matahari terbit dari barat, ya, manusia akan melihatnya dan beriman kepada Allah. Tapi sayang, kata Rasulullah, keimanan saat itu tidak diterima. Dan tobat orang yang lalai, muslim tapi lalai, itu tidak diterima. Nah, setelah peristiwa ini terjadi, Rasulullah menyebutkan bumi kehilangan teknologi. Suma'utum ilama bada'atum. 3 kali. Suma'utum ilama bada'atum. Kalian akan kembali ke zaman kalian dahulu tidak punya teknologi. Nah, peristiwa itulah kemudian yang membuat manusia memasuki abad akhir, episode terakhir, yaitu Malhamatul Kubra. Di Armageddon, umat Islam masih bersekutu dengan Bani Rum. Namun, Bani Rum berkhianat, lalu mereka menyerang umat Islam membawa 80 bendera. Ada thamanina rayah. Akan ada 80 bendera memasuki wilayah Suriah, Syam, dari wilayah Turki. Rasulullah menyebutnya yang zilur Rum ilal a'mak au bidabik. Bani Rum akan turun dari Amak atau Dabik. Amak atau Dabik adalah perbatasan Suriah dan Turki. Di tengah-tengahnya ada Aleppo. Di Aleppo inilah nanti Imam Mahdi akan salat memimpin kaum muslimin salat subuh berjamaah, dan disitulah Nabi Isa akan turun. Indal manaratil baida, di masjid yang bermenara putih. Saat itu Bani Rum membawa 80 bendera. Walikuli raya isna asyara alaf junudan. 12.000 pasukan. Ada kemungkinan bendera di sini adalah negara.
Artinya satu negara 12.000 pasukan, berarti 1 juta pasukan akan masuk ke Suriah. Inilah Malhamatul Kubra itu terjadi. Saat itu Rasulullah menyebutkan, kalian hanya menggunakan pedang, panah, tombak, dan kuda. Tanpa teknologi. Nah, Rasulullah menyebutkan saat itu pusat pemerintahan Islam ada di Gutoh. Konflik demi konflik di Suriah mulai 2011 sampai hari ini, itu seolah sudah didesain sedemikian rupa. Mana dulu yang harus dihancurkan? Dar'a, kemudian Homs, lalu Raqqa, lalu Idlib, lalu Latakia, kemudian Aleppo, lalu Khan Yunis, kemudian Ghouta. Sepertinya sudah dirancang demikian. Artinya, ini tidak hanya bermuatan politik, tetapi merupakan sebuah pertarungan clash of human civilization, pertarungan peradaban manusia antara hak dan batil. Para ulama kita menyebutkan al-ansiratu bainal haqqi wal batil, pertarungan antara hak dan batil. Sekali lagi perang sekalian, ini adalah pertarungan yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan dakwah ilallah, hari ini sampai pada episode yang terakhir. Artinya, pertarungan ini mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul. Satu, harapan para nabi dan rasul, perjuangan mereka, nama baik mereka ada di pundak orang-orang yang berjuang hari ini. Dan kedua, reputasi yang kita perjuangkan bukan reputasi nama baik para nabi dan rasul, tetapi nama baik Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyebutkan di Malhamatul Kubra ini, iblis dan dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Berarti pertarungan ini akan menghadapi sang kampiun kesesatan iblis dan dajjal yang dalam handshake of Illuminati digambarkan dengan tangan seperti ini. Inilah simbol iblis dan dajjal. Betulkah demikian? Kita tidak membahas itu. Nah, iwafillah rahimakumullah, bagian dari Malhamatul Kubra ini bernama konflik Ghouta. Sekali lagi, Ghouta adalah tempat di mana umat Islam akan memiliki pusat pemerintahan di saat Malhamatul Kubra itu terjadi. Maka yang menjadi kajian saya, yang menjadi pikiran saya selama ini adalah ketika Ghouta sudah mulai hancur, ya, saya bertanya-tanya, apakah ini saat dimana kita akan memasuki Malhamatul Kubra itu? Jika memang itu sudah terjadi, bersiap-siaplah. Kita akan memasuki fase yang terakhir, episode yang kelima dari 5 episode yang Rasulullah sebutkan. Episode apa saja itu? Periode apa saja itu? Rasulullah menyebutkan di dalam hadis dari Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasulullah yang paling dipercayai, yang menyimpan rahasia orang-orang munafik. Beliau menyebutkan, Rasulullah bersabda, takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takuna. Kenabian akan ada di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza sya'arfa. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian, adanya atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya idza syaa yarfaha, jika Allah berkehendak mengangkatnya. Thumma yakunu mulkan adan. Kemudian muncullah kerajaan yang menggigit. Di situ terjadi distorsi dari sistem khilafah kepada mulkan. Adan menggigit. Keberadaannya atas izin Allah, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Thumma takunu mulkan jabarian. Summa yakunu mulkan jabarian. Kemudian muncul mulkan jabarian, kerajaan yang diktator kejam. Summa yarfa'u idza syaa yarfah. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Thumma sakat. Kemudian yang kelima adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah kembali terjadi. Kemudian Rasulullah diam. Diam artinya kiamat. Ya, hari ini kita berada di fase transisi antara keempat dan kelima. Transisi inilah yang akan menyisakan peristiwa paling mengerikan dan paling besar di dunia. Dan pusatnya di Syam, sekarang sudah memasuki Ghouta. Berarti ini pertarungan yang bergengsi. Adakah kita memperhatikan ini dengan serius? Ataukah fitnah dunia ya dan indahnya dunia, sibuknya kita di dunia membuat kita tidak memperhatikan ini? Hati-hati. Kalau kita tidak memperhatikan ini, maka kita akan bisa kaget luar biasa. Karena kita berada di ending-ending terakhir, berada di muka bumi. Maka saya menyarankan nih bagi brother dan sis, brother dan sis, istilah yang baru saya dengar, untuk segera merencanakan pernikahan. Yang belum menikah segera, khawatir nanti nggak sempat. Betul demikian? Kita hitung angkanya nanti. Baik, Rasulullah SAW pernah menyebutkan suatu hari tentang Syam. Ini menarik, ya mohon maaf saya minta izin membahas dulu Syam. Rasulullah SAW menyebutkan, satakunu jundun fil Irak. Akan ada mobilisasi pasukan perang di Irak.
Wasatakunu jundun fi Syam, dan akan ada mobilisasi pasukan perang di Syam. Wasatakunu jundun fi Yaman, dan akan ada memobilisasi pasukan perang di Yaman. Jadi Rasulullah mengarahkan pada 3 titik: Irak, Syam, Yaman. Ya, nyambung tuh. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in tahdusu fi ahdina bi ayyi biladin aw bi ayyi junudin najtami." Ya Rasulullah, jika itu terjadi di masa kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alaikum bisyam. Hendaklah kamu memilih Syam. Kenapa demikian? Fa innal malaikata basitatun ajnihati 'alaiha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya di bumi Syam. Ada apa dengan bumi Syam? Baik, kita lihat bumi Syam. Para sekalian, ada peristiwa menarik ya. Ada satu ayat yang Allah menyebutkan kemuliaan Syam, adalah surat Al-Isra ayat pertama. Di sana Allah menyebutkan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang Allah berkahi. Nah, Masjidil Aqsa ini adalah tempat di mana Rasulullah bertemu dengan 1400 nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Ya, disitulah Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam, semua nabi dan rasul yang ulul azmi, plus nabi-nabi yang lain, jumlahnya kurang lebih 1400. Dalam riwayat seperti itu. Ya. Dan dari sinilah, dari Masjidil Aqsa inilah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya terminal, muntaha penghabisan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW kembali lagi ke Masjidil Haram, ya, wafilah. Nah, Syam adalah tempat yang para bala saksikan ini di layar, wilayah ini. Ya. Ini wilayah Syam yang ada di Mediterania, wilayah tengah, yang sekarang terpecah menjadi empat wilayah. Dan ini Yaman. Ini Najd sekarang dirubah menjadi Saudi Arabia tahun 1932, dirubah dari Najd menjadi Saudi Arabia. Nah, inilah wilayah Suriah atau Syria. Kita tidak membahas Isra Mi'raj ya. Nah, nama Syam pertama kali itu muncul dari putra Nabi Nuh alaihissalam yang kedua. Nabi Nuh itu punya 4 putra laki-laki. Di saat banjir bah terjadi, saat itu Nabi Nuh berusia 600 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di usia 480 sebagai Rasul yang pertama. Dakwah 120 tahun, hanya sedikit yang beriman. Maka Allah timpakan azab kepada manusia. Artinya manusia yang selamat di muka bumi ini hanya yang naik perahu Nabi Nuh. Dari 4 anak laki-lakinya, 1 yang kafir, ingkar, tidak beriman, Kan'an. Maka yang tersisa 3 orang, Yafis, Syam, dan Ham. Nah, selesai banjir ini terjadi, air surut, Nabi Nuh alaihissalam mendarat di Turki utara, di Bukit Judi. Nah, kemudian Yafis, anak tertua, mengembara ke Eropa, melahirkan Eropa, Rusia, Balkan, dan Cina. Adapun Syam tinggal di Mediterania. Nah, di Mediterania sini, di Laut Tengah. Nah, Syam tinggal di sini. Maka wilayah ini dinamakan wilayah Syam. Nah, adapun Ham tinggal di wilayah Afrika dan Mesir, sehingga melahirkan Mesir dan Afrika. Lalu kita dari keturunan siapa? Kita campuran dari mereka, keturunan mereka. Maka di kita ada yang kulitnya putih, hitam, coklat, sawo matang, ya. Ada yang sipit, ada yang bolotot, ada yang sebagainya. Baik, nama Syam diambil dari sana. Nah, ini menarik ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan. Ini di dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Safir Rahman Mubarakfuri. Beliau menukilkan riwayat dari Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di saat akan dilahirkan, di saat keluar dari kehormatan ibunya, Siti Aminah melihat ada cahaya terpancar ke dinding. Cahaya terpancar ke dinding memperlihatkan keindahan bumi Syam. Ya, hinnama wulidtu Muhammadan, ay hinama akhrajtu Muhammadan min farji tahruju nur min farji tusawwir kaifa hiwala jimala hiwala biladi Syam. Ya, diperlihatkan keindahan negeri-negeri Syam oleh Allah kepada Siti Aminah. Seperti apa keindahannya? Saya ingin mengajak dulu ini pendahuluan sebelum nanti kita akan melihat sesuatu yang lebih tegang lagi ya, para Allah, lebih panas lagi. Waktu kita masih ada? Masih panjang ya? Waktu kita masih panjang, insyaallah. Baik.
Para boleh mati Allah. Ada sebuah teori yang disebut dengan the heartland theory, the heartland of the world, tentang jantung dunia. Dan jantung dunia ini menunjukkan kepada bumi Syam. Dan pusatnya di Palestina dan Suriah. Kenapa disebut jantung dunia? Karena dia menghubungkan tiga benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Maka siapapun yang ingin menguasai dunia harus menguasai Syam. Dan pusatnya Palestina. Makanya Israel karena ingin menguasai dunia, dia menguasai Palestina. Ya, volumenya tidak keluar, Mas. Ini wilayah Ashdod. Ya. Ini adalah laut yang terindah yang ada di wilayah Syam. Ya. Kalau kita memasuki wilayah Syam, kita akan melihat situasi yang indah seperti ini. Ini Sungai Jordan. Sungai ini dulu yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ketika pergi meninggalkan Mesir menuju negeri yang dijanjikan Allah. Ya, di sini ini namanya Sungai Jordan. Ini adalah Danau Tiberias, satu-satunya sumber air bersih bagi Israel, Palestina, Suriah, dan Jordan. Oke, juga Lebanon. Ya, dan Israel menguasai danau ini. Dan Rasulullah pernah menyebutkan jika danau ini kering itu pertanda Dajjal akan muncul. Hari ini sudah menunjukkan tingkat kekeringan yang parah dan sudah menunjukkan lumpur hitam di bagian tengah. Artinya, ketika ini kering sebentar lagi Dajjal akan datang. Ya. Nah, tidak jauh dari Danau Tiberias ini kita akan melihat keindahan bangunan yang dulu dihuni oleh para nenek moyang negeri Syam. Ya, peninggalan para nabi dan rasul. Ini adalah laut mati, laut di mana Allah menenggelamkan kaum LGBT di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Sodom dan Gomorrah. Yang para Allah lihat berwarna putih ini garam. Cara Allah mengharamkan ada kehidupan di sini. Di sini Allah memendam di laut mati ini kaum Sodom dan Gomorrah yang melakukan LGBT. Ya. Ini sudah menunjukkan dasar yang kering ya. Dan ini adalah tempat yang tersisa dari Sodom dan Gomorrah yang disebut dengan Masada. Disinilah terdapatnya rumah-rumah yang dihuni oleh kaum muslimin yang beriman, juga rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut tinggal di sini. Ini Masada namanya. Kita bisa memasukinya lewat sini. Tidak jauh dari situ ada sebuah wilayah di lereng-lereng Bukit Batu yang dihuni oleh keturunan dari kaum Ad dan Samud. Sekarang disebut kaum Nabatian. Kemampuan mereka disebut Nabat karena memahat gunung menjadi hotel. Ini bangunan termurah di dunia. Ini gunung batu dibikin menjadi hotel seperti ini. Sekarang mereka masih ada sampai ke Petra, mereka ada di sana. Dan inilah yang disebut dengan Bukit Zaitun. Bukit di mana kita akan melihat dinding apartheid yang dibangun Israel sejauh 715 km memisahkan Israel dan Palestina. Israel tampak megapolitan dan Palestina dibikin miskin, dibikin melarat supaya mereka menyerahkan wilayahnya pada Israel. Dari sinilah kita akan melihat Qalbu Biladi Syam. Ya, bukan Qalbu Biladi Syam versi maksud saya Rasulullah bukan Damaskus, tapi di mana negeri para nabi berada. Al-Quds. Dari sini kita bisa melihat Masjidil Aqsa. Ini area Masjidil Aqsa, ini pekuburan kaum muslimin. Ini orang Yahudi, orang Kristen yakin di sini Nabi Isa akan turun, Yesus akan turun di sini, dan ini tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Ini yang disebut dengan Masjidil Aqsa,
Dan inilah yang terkait dengan pernyataan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ingin netral wilayah sekitar Palestina ini, termasuk Suriah. Maka dia pun diam-diam bekerja sama dengan Bashar Assad untuk mewujudkan ambisinya. Para sekalian, inilah data-data yang menurut saya merupakan bagian yang tidak boleh kita lupakan ketika kita membicarakan tentang konflik Suriah. Mohon maaf, saya kesini perambulah agar perambulah bisa memahami betul bahwa ini tidak bisa terlepas dari konstelasi politik global. Ketika Rasulullah masuk Isra Mi'raj melalui pintu ini, dan ini satu-satunya dinding yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman, yang orang-orang Yahudi menyebutnya Wailing Wall, dinding ratapan. Baik Ibafilah, kita tidak membahas lebih banyak. Nah itulah sekilas tentang negeri Syam. Nah adapun Suriah, ini adalah negeri persebaran dakwah para Nabi dan Rasul. Namun, karena Rasulullah SAW mengaitkan ini dengan peta konflik akhir zaman, maka Suriah ini menjadi titik penting yang Rasulullah perhatikan pula. Baik, apa yang sebetulnya terjadi di Suriah, Ibafilah Rahmakumullah? Ibafilah Rahmakumullah, pada tahun 1916, ya, wilayah Suriah ini dikuasai oleh Prancis. Karena pada saat itu ada perjanjian Sykes-Picot yang dilakukan oleh 3 negara, ya, yaitu Prancis, Inggris dan Rusia. Namun karena pada tahun 1916 ini terjadi revolusi Bolshevik, Rusia mundur, tidak jadi melakukan perjanjian ini. Maka perjanjian pun dilakukan oleh 2 negara, Prancis dan Inggris, oleh menlu mereka Sykes dan Picot. Nah, keduanya melakukan perjanjian membagi 4 wilayah Syam. Palestina dan Jordania diberikan pada Inggris. Adapun Libanon dan Suriah diberikan kepada Prancis. Nah, pada saat itulah terjadi penjajahan kepada wilayah-wilayah Syam termasuk Suriah. Nah, Prancis membantai kaum muslimin di Suriah setelah mendapatkan penguatan bantuan dari tokoh Syiah yang bernama Muhammad bin Nusayr an-Numairi. Dia adalah tokoh Syiah Suriah yang belajar Syiah, dicetak pikirannya, otaknya dikadar oleh orang-orang Yahudi Syiah, ya. Dia ada di Najaf. Najaf ini ada di Irak. Disitulah Khomeini dibentuk menjadi tokoh Syiah Tulen. Khomeini adik angkatannya Muhammad bin Nusayr an-Numairi. Nah, tahun 1916 ini Muhammad bin Nusayr sudah kembali ke Suriah. Dia membantu Prancis membantai kaum muslimin yang ada di sana. Maka mereka dengan bantuan Prancis menguasai wilayah Suriah. Setelah Prancis merasa nyaman dengan keberadaan Syiah Nusairiyah ini, maka Prancis kembali ke Eropa, maka Suriah pun dikuasai oleh Syiah Nusairiyah yang mereka minoritas. Sampai sekarang mereka minoritas. Jumlah mereka hari ini tidak lebih dari 9,5% saja. Dan ini karena mereka walaupun minoritas, mereka memegang kekuasaan. Mereka memegang rule, mereka memegang political will wilayah Suriah. Termasuk Bashar Assad inilah presiden pemimpin Suriah yang berakidahkan Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ini diambil dari pendirinya tadi, Muhammad bin Nusayr an-Numairi. Doktrinnya kejam luar biasa. Dia mengatakan uqtulus sunnah tadkhulul jannah. Bunuhlah ahli sunnah, kalian akan masuk surga. Bahkan di dalam doktrin agama mereka yang saya dapatkan dari Syekh Suriah yang kita undang ke Jawa Barat agar kita mendapatkan data asli tentang real apa yang terjadi di Suriah. Syekh Mahmud Al-Khatib beliau bercerita panjang lebar. Bahkan ini direkam dan disebarkan secara live oleh Radio Roja kalau tidak salah. Ustadz Firanda Andirja sebagai penterjemahnya saat itu. Nah, Syekh Mahmud Al-Khatib bertemu dengan saya tahun 2010 di Bandung, ketika itu seminar tentang Palestina dan Suriah. Nah, beliau menyampaikan itu. Jadi konflik Suriah bermula di sini. Ya, bermula di situ. Nah, rakyat Suriah yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni ini berontak kepada Bashar Assad. Kenapa? Karena Bashar Assad adalah sosok yang berpahamkan ateis, ya. Agamanya partainya Partai Ba'ath dan agamanya Nusairiyah. Ketika Nusairiyah ingin menguasai ini secara politis, maka Nusairiyah memberikan partai politik. Partai politik yang bernama Partai Ba'ath. Ideologi Partai Ba'ath tidak jauh dengan PKI di Indonesia. Ya. Dan mereka menganggap Bashar Assad sebagai Tuhan.
perlakuan-perlakuan berlebihan kepada Bashar ini yang membuat murka penduduk Suriah. Ya. Maka anak-anak di Suriah, mereka para pelajar di Suriah dan mahasiswa itu berontak kepada Bashar Assad. Mereka membuat grafiti yang berisikan penolakan dan kritikan pedas kepada Bashar Assad. Bashar Assad tidak terima. Maka Bashar Assad mengirimkan pasukan untuk menangkap mereka. Maka mereka disiksa, sebagian mereka disiksa, dibantai, bahkan dibunuh. Ada di antara mereka yang dimutilasi. Orang tua mereka protes. Mereka berdemonstrasi meminta penegakan hukum kepada pelaku itu. Tapi kan itu atas komando Bashar Assad. Maka mereka pun meminta Bashar Assad turun. Ini di Dar'a, konflik bermula 2011. Maka di saat itulah Bashar Assad mengirimkan pasukan yang menghadang demonstran tadi dengan peluru-peluru tajam. Maka terjadilah pertumpahan darah. Baik, Ibu Rahmatullah, ini saya perlihatkan saja bagaimana konflik Suriah ini bermula. Ini detik-detik Suriah berdarah para Allah. Ini konflik pertama, ya, tragedi berdarah pertama di Dar'a, Maret 2011. Hafiz al-Assad adalah ayah dari Bashar al-Assad. Hafiz al-Assad seorang penganut Syiah Syariah, meraih keuntungan dengan jabatan penting di lingkaran Partai Bath. Sejak merdeka dari Prancis, Suriah mengalami berbagai transformasi politik dan kudeta. Naiknya Hafiz al-Assad menjadi presiden membuat masalah baru bagi rakyat Suriah. Di Suriah, Sunni adalah kaum mayoritas, namun masyarakat Sunni terpinggirkan secara ekonomi, politik, hingga militer. Di masa Hafiz al-Assad, terjadi pembantaian di kota Hama yang terkenal pada tahun 1982, di mana sekitar 30.000 warga Sunni dibantai. Bismillahirrahmanirrahim. Ana min ahli Hama. قعدنا نهار الأربعاء الساعة 1:30 من النوم ولقينا ضرب القنابل والمدفعيات والرصاص بشكل قوي. إما عمل شو صار بهالدنيا. أول الشهر طلعنا نمتص شو صار ولا طلعنا لقينا الجثث في الأرض محروقة وقومات كواف. Hafiz al-Assad telah tewas pada tahun 2000, digantikan jabatan kepresidenan oleh anaknya yaitu Bashar al-Assad. Bashar sebenarnya bukan penerus, namun karena kakaknya Basil tewas pada 1994, mau tak mau Bashar menjadi putra mahkota rezim. Naiknya Bashar sempat jadi harapan baik bagi rakyat Suriah, karena ia lulusan Inggris dengan pikiran yang mungkin lebih terbuka. Bashar diharapkan mereformasi kediktatoran Suriah, namun ternyata ia mewarisi penuh kebijakan ayahnya soal penumpahan darah manusia. Revolusi Suriah dimulai di Dar'a, ketika sekelompok anak sekolah diculik Bukharabi setelah membuat coretan anti-Assad di masa Arab Spring. Warga Dar'a mulai berdemonstrasi dari menuntut pembebasan anak-anak yang diculik menjadi demo menolak rezim, tapi hal itu direspon peluru tajam oleh militer Assad. Dar'a hadn't benefited from the spoils handed out to cronies of the ruling elite. People attacked a statue of the president's father and other symbols of the government. The video shows security forces on rooftops firing at unarmed civilians. More people were killed. In Syria, medical staff have suffered some of the most shocking violence. In Dar'a, security forces even targeted ambulances. And as you see here, this is the ambulance. An activist filmed the moment when security forces shot directly through the windscreen. They shoot him twice. They killed. They killed the person inside the ambulance? Yes. The nurse? The nurse. The video was smuggled out and posted on the internet.
By now, the revolt had spread to many of the towns surrounding Deraa. Demonstrators defied the army snipers on the rooftops. أيها المسلمون. Ini adalah Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, ya. Usianya nggak jauh beda dengan saya. Beliau sempat kita rencanakan untuk ceramah di Indonesia, di Istiqlal, namun ada beberapa pejabat yang keberatan beliau hadir, maka tidak jadi. Nah, beliau memberikan pandangan yang sesungguhnya, apa yang terjadi di Suriah. Ini untuk menjawab perdebatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, apakah ini gejala politik atau ada berbau hal-hal yang lain. Nah, ini yang sesungguhnya terjadi di sana, ini menurut beliau. إنما رأيناه اليوم والله بل ما نراه خلال 3 سنوات من بطش النظام السوري أمر والله لا يحتمل لسان أن يتكلم به ولا تطيق عين أن تنظر إليه. فتاة ترمى في وسط الطريق وتعرى من ملابسها وهي المسلمة العفيفة المتحجبة، ثم يتعاقب 100 باغ على اغتصابها والناس مختبئون وراء الجدران. كلما انطلق أحد قنص وقتل حتى جعل الرجل يقتل تلو الرجل وهم يقنصونهم قنصا. ورجل يقال له قل لا إله إلا بشار فيأبى، تأبى العقيدة، تأبى المروءة، يأبى الإيمان، يأبى الشرف، يأبى التوحيد. فلا يزالون يضربونه ويأكلون الحفرة ويقلبوه بها حيا والتراب يتخلل لحيته وهم يقولون قل لا إله إلا بشار وهو يقول لا إله إلا الله. Ini konflik yang sesungguhnya terjadi. Jadi konflik ini bermula. Jadi Gotah ini pun merupakan bagian, rangkaian dari konflik ini. Ya, bermula dari Daraa kemudian ke Homs, dari Homs kemudian ke Raqqa, dari Raqqa kemudian ke Latakia, dari Latakia kemudian ke Idlib, dari Idlib ke Aleppo, Khan Yunis, kemudian Gotah sekarang. Itu seperti yang sudah diatur oleh mereka. Karena mereka paham dengan fakta yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Bahwa Suriah ini akan menjadi pusat di mana Islam akan bangkit sebelum hari kiamat. Maka siapapun yang tidak berkehendak Islam zahir harus menguasai Suriah. Bahkan hancurkan mereka agar Islam tidak bangkit di sana. Bahkan Aleppo sekalipun, masjid di mana Rasulullah menyebutkan Nabi Isa akan turun, ini pun dihancurkan. Namun saya yakin, walaupun sudah hancur, tetap hadisnya sahih, tetap turun di Aleppo. Gak akan jadi pindah ke Kebayoran, gak akan, tetap di Aleppo. Ini yang terjadi. Jadi tidak murni bermuatan politik semata. Dan ada banyak negara yang berkepentingan. Di saat Daraa mulai bergejolak, Bashar Assad agak bingung nih. Kenapa? Karena ternyata aksi demonstrasi menyebar ke tempat-tempat yang lain. Tadi ke Raqqa, ke Homs, kemudian juga ke tempat-tempat seperti Idlib dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua, militer Bashar Assad yang tadinya menjadi pasukan Bashar Assad, mereka berbelot, mereka mundur berbelot melawan Bashar Assad. Dan mereka bergabung membentuk Free Syrian Army, FSA. Hal ini membuat Bashar Assad makin tertekan. Nah, strategi Bashar Assad selain dia memanfaatkan militer yang masih setia, dia memanfaatkan jihadis militan yang dipenjara di penjara nasional. Bashar Assad membebaskan mereka dengan janji kalian bebas secara federal, murni bebas, tapi dengan syarat bantu kami, perangi FSA. Terjadilah konflik sesama kaum muslimin. Nah, ini yang membuat kita makin bingung. Sesama kaum muslimin pun bentrok. Kemudian muncullah fraksi-fraksi jihad yang ada.
Bukan hanya FSA, di kalangan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah ada fraksi-fraksi yang lain. Ada Jabhatun Nusrah dipimpin oleh kala ini. Ada Juyusul Islam dipimpin oleh Muhammad Zahran bin Abdullah Alousi, yang itu pun syahid ditembak oleh Rusia di misil bersama 11 petinggi fraksi-fraksi yang lain. Bahkan dari Yaman pun akan ada yang membantu kaum muslimin di Suriah, yaitu Ahradus Syam. Ini kaum muslimin Yaman, ya, sehingga konflik ini betul-betul menjadi luas di seantero Timur Tengah. Jadi kita tidak bisa melapaskan konflik Suriah ini dengan konstelasi politik global, terutama Timur Tengah. Nah, negara-negara yang punya akses kepentingan ekonomi dan duniawi di Suriah ini perlu terlibat, wajib terlibat. Rusia, maka Rusia turun membantu Bashar Assad karena sebelumnya sudah ada pertemuan. Ya, sudah ada pertemuan dan Rusia sudah komitmen untuk mengambil alih kendali politik Timur Tengah, mendahului Amerika. Ya. Ini saya perlihatkan. Dan ini merupakan pembuktian, bro. Jangan lupa, ini adalah pembuktian apa yang Rasulullah sabdakan. Pembuktian apakah itu, Iwafilah? Pembuktian dari akan terjadinya huru-hara di bumi Syam ini. Ya, terutama terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, adakah ini kaitan dengan Ya'juj Ma'juj? Jangan salah para Allah. Rasulullah pernah menyebutkan ini. Jadi ketika kita ingin berbicara konflik Suriah ini secara menyeluruh, kita kumpulkan semua dalil-dalil yang terkait dengan Suriah di akhir zaman. Dan saya menemukan sebuah hadis yang seolah-olah merujuk ke arah ini. Ya, para Allah juga saya perlihatkan hadisnya. Ya, Rasulullah bersabda seperti ini. An Zainab binti Jahsin dari Jabir bin Jahsin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istayqadha min naumi. Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda dengan wajah merah, mata merah, beliau berkata, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma, terbuka hari ini min radmi Ya'juj wa Ma'juj, lubang Ya'juj Ma'juj mislah hadi, sebesar ini. Rasulullah ingat, beliau bersaksi dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Dan beliau kemudian menyatakan seolah-olah mendapatkan wahyu berita kalau bangsa Arab akan mengalami bencana besar. Dan ini dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj 14 abad yang lalu sebesar ini. Hari ini saya kira sudah terbuka lebar. Siapakah Ya'juj Ma'juj? Jangan salah, Rusia ini adalah bangsa keturunan Ya'juj Ma'juj. Nyambung ya dengan sejarah penumbuk Allah. Jadi konflik Suriah ini tidak bisa kita pisahkan dari fakta sejarah yang mengkait. Para sekalian, Yafis, putra tertua dari Nabi Nuh, ini tinggal di Eropa, melahirkan Eropa dan Balkan, termasuk ada bangsa Khazaria, Khurus dan Krizmen, dan bahasa Khazaria ini adalah bangsa Israel sekarang. Krizmen itu Rusia. Ya, ada juga bangsa Cina. Nah, Yafis punya anak Maguk. Maguk mengandung keturunan bangsa-bangsa yang tadi. Dari bangsa-bangsa ini ada kelompok yang dikenal dengan Ya'juj Ma'juj. Ini bukan nama bangsa, tapi ini sifat bangsa. Ya artinya Asia, jauh bangsa. Ya'juj bangsa Asia. Ma pasukan berkuda, jauh bangsa. Jadi Ma'juj adalah pasukan berkuda. Ya, bangsa yang memiliki pasukan berkuda. Jadi Ya'juj Ma'juj adalah pasukan berkuda yang datang dari Asia. Mereka keturunan dari Maguk bin Yafis. Di antara mereka ada yang bernama Rusia. Ada juga yang bernama Turkmenia. Tapi Turkmenia ini memegang keislaman mereka yang diajarkan oleh Zulkarnain dulu. Mereka tidak bisa tinggal bergabung dengan bangsa-bangsa biadab ini. Termasuk Mongolia yang sekarang berkuasa di Cina. Yang berakidahkan ateis komunis. Maka Turkmenia mengembara ke Eropa. Bertemulah dengan dinasti Seljuk, salah satu kekhilafahan sebelum Turki Utsmani. Ketika Seljuk berperang bersama Romawi, hampir kalah, dibantu oleh Turkmenia di bawah pimpinan Sulaiman bin Bayazid, kakek Utsman bin Ertugrul, pendiri dinasti Turki Utsmani. Menang Seljuk, hampir kalah, menang dengan bantuan
Turki, lalu Turkmenia ini diberikan tanah hadiah sebagai rasa terima kasih Raja Seljuk, yaitu wilayah Anatolia yang menjadi Turki sekarang. Rusia sekali lagi adalah keturunan dari Ya'juj Ma'juj. Baik, untuk menunjukkan itu para sekalian, Rasulullah menyebutkan petaka ini akan menimpa bangsa mana? Bangsa Arab. Bagi kita para sekalian, Palestina bangsa Arab bukan? Rusia, Suriah bangsa Arab, Irak bangsa Arab, Yaman bangsa Arab, Mesir, Libya, Tunisia, Afghanistan bangsa Arab. Bagaimana kondisi negara-negara yang saya sebutkan hari ini? Hancur kan? Siapa yang menghancurkan mereka? Bukankah Rasulullah menyebutkan kehancuran bangsa Arab ini terkait dengan petaka yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj? Artinya mereka-mereka yang membantai negara Arab inilah pembuka kedatangan Ya'juj Ma'juj terkait dengan petaka akhir zaman. Tragedi Gutoh tidak bisa dilepaskan dari itu. Vladimir Putin sudah bertemu dengan Bashar Assad. Amerika ingin menjadikan Timur Tengah ini sebagai provinsi ke-13 dalam tatanan dunia baru yang akan dibangun bersama Israel. Namun nampaknya Rusia nggak mau kehilangan peluang. Dia mencuri setar. Dia bergabung membantu Bashar Assad mengurus melawan mereka yang memberontak. Maka terjadilah konflik demi konflik sampai ke Gutoh hari ini. Rusia tidak hanya menguatkan posisinya dengan menggait Bashar Assad, tetapi juga dia menguasai negeri-negeri yang menjadi pendukung dan penguat wilayah-wilayah Timur Tengah. Mesir, bersama Abdul Fattah As-Sisi, mereka menggulingkan Muhammad Morsi. Dan saya kaji, ternyata Abdul Fattah As-Sisi berakidahkan Syiah Rafidah, sebagaimana Bashar Assad Syiah Nusairiyah. Bersama Israel membuat MOU untuk menjadikan Timur Tengah menjadi peta kekuatan yang ada dalam kendali mereka. Israel berwajah dua, kepada barat begitu, kepada timur pun begitu. Mereka membuat pernyataan, membuat MOU untuk menguasai Timur Tengah, lalu mereka berikan kepada eksekutor mereka Iran. Iran pun ikut terlibat. Makanya Iran turun di konflik Suriah. Ya, turun di konflik Suriah, ya, bergabung dengan Lebanon untuk membantu Bashar Assad. Para sekalian, ini fakta ditemukan di Jarablus, perbatasan antara Suriah dengan Irak. Itu komandan-komandan pasukan yang di dalamnya ada ISIS, ini ternyata disusupi oleh mereka. Salah satu di antara mereka berpangkat Letnan 2, dan ini ngomongnya dengan bahasa Iran. Maka ISIS ini tidak murni, di dalamnya ada jihadis Islam, tapi di dalamnya ada penyusup. Ya, terlepas dari sosok polemik siapa Abu Bakar al-Baghdadi, namun saya melihat tidak semua ISIS ini salah dan tidak semua ISIS ini benar. Maksudnya kenapa tidak semua ISIS ini salah? Karena di dalamnya ada mereka yang betul-betul Quran Sunnah dan berjihad di dalamnya. Namun mereka terjebak kepada konflik yang semrawut, yang tidak jelas. Ini kepentingannya apa sebetulnya? Karena banyak negara yang terlibat punya kepentingan, termasuk Arab Saudi. Arab Saudi tidak mau kehilangan aset minyaknya di Suriah, maka dia kirimkan pasukan ke Jordania. Dari Jordan berangkat baru masuk ke Suriah. Dengan Jordania, Arab Saudi ikut membiayai dan mempersenjatai pasukan-pasukan pemberontak Bashar Assad, seperti Juyusul Islam, kemudian juga Juyusul Fat, Ahrarus Syam, Jabhat Nusrah. Itu juga ikut dipersenjatai oleh Arab Saudi. Terlibat di dalamnya adalah Al-Walid bin Talal, putra mahkota Arab Saudi. Nah, Iran ya punya keterkaitan erat dengan Israel. Ya, karena Iran pada dasarnya memiliki ideologi yang terkait dengan tokoh Israel secara dalam fakta sejarah dan politis. Maka Iran pun tampil membantu Suriah menguatkan komitmen Rusia dan Israel untuk menguasai Timur Tengah ini. Maka Iran membawa Lebanon bersama Lebanon yang sama-sama Syiah Rafidah membantai kaum muslimin yang ada di sana. Inilah wajah konflik Suriah. Saya sendiri sampai sekarang masih bingung ini. Ya, masih bingung, maksud saya mana ini wilayah-wilayah yang memang murni memperjuangkan Quran dan Sunnah. Ketika kita ingin mengkaji ISIS ini sendiri, di dalamnya ada banyak penyusup-penyusup yang dimaksudkan oleh Iran. Ditemukan ya di perbatasan itu sosok yang menjadi pemimpin pasukan ISIS. Ini di Rokoh.
Ya, mereka membawa bendera ISIS, tapi ketika ketemu dengan pasukan Guatnya Bashar Assad, mereka tidak saling perang, tapi mereka bersatu membantai juyusul Islam yang ada di Raqqa. Nah, hal ini membuat kita jadi ambigu, ini ISIS berpihak kemana? Dan ternyata di dalam ISIS ini ada penyusup. Tapi sekali lagi, ISIS sebagaimana diberitakan media, tidak semuanya ekstrim. Di dalamnya masih ada yang lurus, dan inilah yang saya yakini. Mereka akan menjadi bagian yang Rasulullah sebutkan sebagai Ahlus Syam. Ingat, ISIS ini membuat pasukan terburuk Suriah pindah ke Irak. Dan sebaik-baik pasukan Irak pindah ke Suriah. Lupakah kita Rasulullah pernah bersabda demikian? La taqumu sa'atu hatta yatahawwalu syiraru ahli Syam ilal Irak wa hyarul ahli Irak ila Syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk penduduk Suriah pindah ke Irak dan sebaik-baik penduduk Irak pindah ke Suriah. Kemunculan ISIS ini membuat itu terjadi. Karena ISIS bermula dari Irak kan. Dan mereka yang terbaik di Irak ini, sisa-sisa Al-Qaeda, ya, yang tidak mendapatkan tempat di Irak karena rezim yang dibentuk Amerika sudah berkuasa, maka pindah ke Suriah. Mereka menguatkan pasukan-pasukan kaum muslimin, jihadis-jihadis Sunni, membuat pasukan-pasukan Iran tidak bisa bertahan di Suriah, maka masuk ke Irak. Ini yang terjadi. Baik, kembali kepada Gutoh. Nah, maka lalu bagaimana dengan Gutoh hari ini? Gutoh ini sekali lagi akan menjadi bagian dari episode terakhir dari konflik Suriah. Karena Rasulullah menyebutkan Gutoh ini sebagai pusat pemerintahan kaum muslimin. Lalu peristiwa akhir zaman apa yang akan terjadi di Gutoh? Para sekalian, itu tadi Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra ini adalah peristiwa di mana kaum muslimin akan berhadapan dengan Bani Rum tadi yang jumlahnya 1 juta orang. Saya minta izin, masih ada waktu? Ya, saya minta izin untuk menyampaikan soal Aleppo ya, boleh? Baik. Para Allah terkait dengan Aleppo, Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman pada peristiwa Malhamatul Kubra di tempat yang bernama Aleppo. Ya, orang-orang dulu menyebutnya Halab. Jadi kalau disebut Halab itu Aleppo. Ya, Rasulullah menyebutnya Halab, itu berarti Aleppo sekarang. Dan nanti pasukan perang dari Bani Rum akan memasuki Aleppo ini lewat Turki. Ya, lewat Turki. Nah, maka kita bertanya-tanya juga, lalu di mana Erdogan saat itu? Ya, kemungkinannya 2. Erdogan termasuk yang termasuk yang gugur dalam berperang, atau dia sendiri bergabung dengan pasukan Hamas di Palestina. Ya, karena saya sudah menyaksikan bagaimana Erdogan melakukan perjanjian yang sangat kuat dengan Hamas untuk menjaga perbatasan dan juga menjaga Suriah dari tangan Rusia dan Bashar Assad. Ya. Nah, para sekalian, menariknya Rasulullah menyebutkan di Aleppo inilah nanti kaum muslimin setelah menguasai Gutoh kembali. Nah, Rasulullah menyebutkan akan dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Ya, dari situ nanti mereka akan bergerak untuk merebut kembali wilayah Suriah. Nah, namun saat itu peristiwa perang sudah berubah karena ada peristiwa tadi, terbitnya matahari dari barat yang membuat bumi kehilangan teknologi. Sehingga pertarungan hanya dilakukan secara kolosal, secara manual. Hanya dengan pedang, kuda, panah, dan tombak. Nah, mereka masuk ke Aleppo, ke Menara Putih, di masjid bermenara putih namanya Masjid Umawi. Nah, ini mesinnya sempat hancur zaman perang Arab Israel, sudah diperbaiki kembali. Ini dari berbagai sudut. Inilah masjid yang disebutkan Rasulullah SAW. Nabi Isa akan turun di sini. Lalu imam kalian, Imam Mahdi akan memimpin salat subuh berjamaah. Di saat peperangan demi peperangan kalian menangkan, ya, sampailah waktu subuh tiba, lalu kalian melaksanakan salat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Syarah hadis ini menyebutkan imam ini maksudnya adalah Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Ya. Dan Imam Mahdi ini sebentar lagi muncul, para Allah. Ustaz kok bilang sebentar lagi muncul? Tanda-tandanya sudah ada. Apa tanda-tandanya?
konflik perebutan kekuasaan Raja Arab. 3 putra mahkota Arab akan berebut kekuasaan. Apa saya harus sebutkan hadisnya? Harus juga? Aduh, subhanallah. Mohon maaf ya para poloh ya kalau kesana kemari. Punten ini mada. Memang konflik Suriah ini terkait kesana kemari para poloh. Gak bisa kita melepaskan ini dengan yang lainnya. Baik, saya sebutkan hadis Rasulullah SAW. Ciri Imam Mahdi akan muncul, ini hadisnya. An Sauban radhiyallahu an qala, dari Sauban semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, yattatilu inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbedaran kalian. Kanzikum di sini Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi akan ada 3 orang laki-laki yang berperang di sekitar Masjidil Haram dan Ka'bah. Kulum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Khalifah di sini artinya raja, karena para ulama ahli hadis sepakat kalau saat itu belum ada khalifah. Yang kedua, raja saat itu disebutnya khalifah. Khalifah ini dalam sebutan keagamaan, adapun dalam sebutan keduniaannya itu raja, malik. Sebagaimana di Turki, untuk satu penguasa Turki itu 2 sebutan. Khalifah karena mereka pemimpin dari segi agama, sultan pemimpin dari segi dunia. Maka ada kemungkinan kata khalifah yang disebutkan Rasul di sini maksudnya adalah raja. 3-3-nya ini adalah anak raja. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak jatuh kepada salah satu pun dari mereka. Jadi mereka tidak berhasil menjadi raja. Tsumma tatlu rayatun sud, kemudian muncullah para pembawa panji hitam. Min kibalil masik, Rasulullah mengarahkan telunjuk kirinya ke bumi timur, ke arah Afghanistan. Nah ini kelompok kedua yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Selain Ahlu Syam, Suriah dan Palestina, penjahit-penjahit Suriah Palestina, Rasulullah juga menyebutkan Afghanistan, Khurasan, yang disebut dengan Rayatun Sud, para pembawa panji hitam. Min kibalil masrik. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qaumun. Mereka akan berperang dengan cara peperangan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Mereka akan memerangi kalian dengan cara pembunuhan yang dahsyat luar biasa. So menyebutkan kalian artinya umat Islam akhir zaman. Umat beliau di akhir zaman. Yang di dalamnya ada orang kafir. Semuanya umum, bukan hanya umat Islam. Tsumma dzakara syai'an la afazhu. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan yang aku lupa. Nah, saya menemukan di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Nah, di sana disebutkan Rasulullah bersabda, yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan muncul dari bumi Khurasan pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un. Tidak ada satupun negara yang bisa menghentikan kekuatan militer mereka. Mereka terus bergerak hatta tunsoba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya. Di manakah Ilya? Masjidil Aqsa. Al-Quds, Rasulullah menyebutnya dulu Ilya. Ya, kenapa? Karena di tempat itulah peristiwa diangkatnya Nabi Isa terjadi. Eli. Ya. Iwafillah. Dan Ilya ini oleh Israel disebutnya Yerusalem. Para pembawa panji hitam ini akan membawa panji hitam mereka di sana. Dan kalau itu terjadi, kata Rasulullah, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dengan pundak kalian. Karena pada saat itu semua konflik di Timur Tengah selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin. Bermula di mana? Di Aleppo tadi. Nah, cuma kata Rasulullah, fa idza ra'aitumu, apabila kalian melihat para pembawa panji hitam itu bergerak dari bumi Afghanistan, fabayyuhu, bergabunglah dengan mereka. Fa inna fihi khalifatullah al-Mahdi, karena di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-Mahdi. Dia bernama Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Hasan. Ismuhu ka ismi, namanya sama dengan namaku, Muhammad. Wa ismu abihi ka ismi abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Bergabunglah dengan mereka walaupun harus merangkak di atas salju. Para sekalian, konflik kekuasaan 3 putra mahkota ini sudah terjadi belum? Sudah terjadi kan? Yang kedua, salju sudah turun belum di Arab Saudi?
Sudah, jangan salah. Di Tabuk itu turun salju di bulan Februari. Ya, 2 minggu ke belakang di Madinah hujan es. Betul? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Polar shift. Nah, kalau saya bahas ini nyambung dengan matahari terbit dari barat. Tapi kita tidak membicarakan itu ya, para Allah. Nanti aja khusus tanda-tanda akhir zaman kita bahas khusus itu matahari kenapa bisa terbit dari barat. Ini ada kaitannya dengan peristiwa demi peristiwa yang terjadi di muka bumi terutama Timur Tengah. Ya fillah, bahasan saya akhiri dengan kembali pembahasan sholat subuh berjamaah ya. Nah, kaum muslimin akan sholat subuh berjamaah di sini. Dan imamnya adalah Imam Mahdi. Saat itu Nabi Isa akan turun dari menara putih. Wa huwa yanzilu ilal manatil bayda. Imam kalian adalah Mahdi dan imam kalian meluruskan shaf kalian. Istawu sufufakum tarasu atadilu. Luruskan rapatkan shaf salat kalian. Ketika sedang meluruskan shaf, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain indal manaratil bayda. Maka ketika Imam Mahdi imam kalian meluruskan shaf salat subuh itu, maka turunlah Isa bin Maryam di sisi menara putih di sini, Pak. Saya turun ke bawah. Melihat Nabi Isa turun, Imam Mahdi berkata kepada Nabi Isa, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Kemari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim Syarah An-Nawawi. Hadis ini 5 halaman. Kebayang satu hadis 5 halaman? Ini hadis terpanjang di dunia. Ya, hadis terpanjang di dunia. Nah, kemudian Imam Mahdi berkata, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Kemari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi ke depan. La taqaddam hadhihi uqimat salat. Anda ke depan. Salat ini dikumandangkan untuk Anda. Artinya Nabi Isa menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Terbayang betapa mulianya Imam Mahdi kan? Subhanallah. Setelah salat selesai, ini panjang sebetulnya. Setelah salat selesai, saya singkat. Nabi Isa bersabda, "Buka pintu masjid itu." Ketika pintu masjid ini dibuka, maka terlihatlah oleh kaum muslimin Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Ingat Rasulullah bersabda, "Sayati Dajjal wa yattabi'unahu sab'una alaf. Al-Yahud min wadi Isfahan ala jabhatil faras." Dajjal akan datang diikuti oleh 70.000 pasukannya dari 70.000 pasukannya, yaitu Yahudi dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Rasulullah menyebutkan pasukan Dajjal ini Yahudi dari lembah Isfahan. Isfahan ada di mana? Iran. Apa agama Iran? Berarti ada keterkaitan antara Syiah dan Yahudi. Benar. Ini diakui oleh Benyamin Netanyahu sendiri. Saya tidak bahas itu, sebetulnya ada datanya di sini. Benyamin Netanyahu mengatakan itu. Baik, kita tidak bahas itu. Ya, begitu tampak pasukan Dajjal, Rasulullah bersabda, Nabi Isa ketika turun, itu ketika melihat ke bawah, berjatuhan air dari rambut beliau, tanda beliau telah berwudu di atas sana. Apabila melihat ke atas, jatuh sesuatu mirip mutiara. Wa inna tayyibu rihi jasadi satasumu ila tarfin nadhar wa idza tasammihul kafirun yamutu baghtatan. Dan sungguh harumnya tubuh Nabi Isa bisa tercium sejauh mata memandang. Luar biasa tuh, minyak wanginya apa tuh? Ya. Dan jika orang kafir menciumnya, mereka akan mati seketika. Maka ketika pintu masjid ini dibukakan, harumnya tubuh Nabi Isa membuat pasukan terdepan dari 70.000 Yahudi Isfahan ini mati. Adapun Dajjal merinding saat itu, mencair, keringatnya mengucur deras. Kenapa? Malaikat kematiannya sudah ada di hadapannya, Nabi Isa alaihi salam. Maka dia pun lari tunggang langgang. Kebayang dari Aleppo lari ke Lud. Pintu Lud adalah timur Tel Aviv, 13 mil, artinya 15 kilo dari Tel Aviv. Di pintu itulah nanti Dajjal akan dibunuh Nabi Isa alaihi salam. Ini ending tragedi Suriah para Allah. Ya, ini ending tragedi Suriah seperti ini. Nah, adapun 70.000 yang tersisa, mereka lari bersembunyi dari pasukan kaum muslimin. Namun apapun yang digunakan persembunyian mereka, berbicara. Apakah batu ataukah pohon? Mereka berbicara, kata Rasulullah, "Ya Abdullah, ya Muslim, ya Mu'mintan, firman ya uqtulhu." Hai Muslim, hai Allah, Mu'min, sini. Ini ada orang Yahudi nih, bunuh dia, bunuh. Semuanya Allah takdirkan bisa bicara. Illa garqad, kecuali pohon Gorkod, fa innaha syajaratul Yahud, karena Gorkod adalah pohonnya Yahudi.
Iwafillah rahmakumullah. Maka Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa di pintu Lut. Seperti apakah pintu Lut yang dimaksudkan? Aduh, punten peramba Allah. Pintu Lut yang dimaksudkan adalah ini peramba Allah. Menurut saya ini peramba Allah sekalian. Ya. Nah, ini hadis yang tadi tentang kekuatan pasukan Panji Hitam. 70.000 Yahudi ada di Isfahan. Ya, Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah. Ciri kalau Dajjal ada di Madinah, nanti ini bukit di Madinah yang akan dinaiki Dajjal nanti. Nah, ini hadisnya. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv hari ini. Ini hadis Rasulullah yang bisa kita temukan dalam Sunan At-Tirmidzi juz keempat halaman 105. Di sana ada hadisnya. Dan seperti apa pintu Lut yang digunakan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Salah satunya, tapi saya yakin ini. Kalau ini luar biasa. Ini dia, pintu di mana Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Jika memang ini pintunya, maka doktrin tiga agama akan runtuh saat itu. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Majusi itu Iran. Syiah. Ini beriringan. Yahudi dulu menebar petaka di zaman para nabi, lalu Nasrani, ya setelah Nasrani baru Majusi. Majusi itu Syiah, Allah. Majusi ada di mana? Di Persia. Persia mana? Iran. Apa agama Iran hari ini? Syiah. Tiga agama ini hancur. Inilah ending dari Malhamatul Kubra. Setelah Dajjal mati dibunuh oleh Nabi SAW, maka negara demi negara di dunia dikuasai kaum muslimin. Maka dunia pun sejahtera. Inilah fase yang kelima itu. Fase khilafah ala minhaj nubuwah. Semuanya aman sejahtera. Ya, semuanya aman sejahtera. Dan ini akan berlangsung berapa lama? Rasulullah menyebutkan, fayamkusu fil ardi sab'ata sanawat, au thamaniyata sanawat, au tis'ata sanawat. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan tinggal di bumi antara 7 sampai 9 tahun. Dimulai dari terbunuhnya Dajjal. Ya, jadi fase kelima ini hanya akan berlangsung antara 9 sampai 10 tahun. Kenapa? Kenapa saya sebutkan 10 tahun? Karena Imam Mahdi bukan khalifah terakhir. Setelah Nabi Isa semuanya menang, semuanya dikuasai kaum muslimin, Nabi bisa menikah dengan gadis Arab, bukan gadis Kebayoran. Ya, ternyata dengan gadis Arab. Punya anak 3 perempuan, 3 laki-laki, kemudian meninggal dunia, disolatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab. Saya pernah bertanya ke salah satu penjaga makam Nabi, kenapa kuburan ini kosong? Liman utsudida hadal qabr? Untuk siapa kuburan ini disediakan? Hadali Isa bin Maryam. Hina matawafahullah fi hadal masjid yusalluna al-muslimin jasadah. Beliau akan dimakamkan di sini ketika kaum muslimin nanti menyolatkannya. Setelah kaum muslimin menyolatkan Nabi Isa, maka dimakamkan di sini. Maka berjejer tuh, makam Rasulullah, makam Abu Bakar, Umar, dan Isa bin Maryam. Artinya ini menguatkan bahwa Isa bin Maryam memang harus tuh turun. Yakin Nabi Isa akan turun? Yakin. Ya. Baik, saya tutup dengan hitung-hitungan angka. Kapan itu terjadi? Mau? Sebentar, mau merinding enggak? Jangan merinding ya, jangan takut dan jangan shock. Makanya saya kasihan, saya ini sungguh-sungguh ya, bagi mereka yang belum menikah segeralah menikah. Baik, kok Ustadz ke menikah? Kasihan, ini zaman sebentar lagi. Ya bila rahmatullah. Nah ini nih, ini ada hadis yang tadi saya sampaikan tentang 5 fase ya. Nah ini, jadi hari ini kita berada di fase yang keempat dan akan masuk fase yang kelima. Islam menguasai dunia di 3 peradaban pertama. Di periode nubuah selama 23 tahun, di periode khilafah ala minhaj nubuwah khulafaur rasyidin selama 30 tahun, dan di fase mulkan adhan, ya, kerajaan-kerajaan Islam dimulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani selama 1262 tahun, maka genaplah kepemimpinan Islam atas dunia di 3 periode ini 1314 tahun.
Hari ini kita memasuki Mulkan Jabariyah. Kita berada di sini dan ini berada di akhir. Dan Mulkan Jabariyah ini dipimpin oleh Eropa. Dimulai dari runtuhnya Turki Utsmani 1924 sampai kapan? Kita hitung. Hitungnya dengan apa? Baik. Yang mau mengabadikan silakan. Udah? Ini hadis Rasulullah SAW. Saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang reformis pembaharu, bukan nabi dan rasul tapi pembaharu, yang akan membuat satu Islam bersih dari paham-paham sesat. Islam akan dibersihkan dari gerakan-gerakan sempalan Islam, Syiah, Ahmadiyah, Qos dan sebagainya. Jadi kita akan mendapati Islam sesuai dengan aslinya zaman Rasul para sahabat. Yang kedua, Islam akan berkuasa di seluruh dunia. Baik, para sekalian, kita hitung sekarang. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Tadi Turki Utsmani. Ending Turki Utsmani tahun berapa? Berakhir di tahun 1924. Kalau Turki Utsmani inilah abad kejayaan Islam sebelum kita. Dan jika 1924 itu abad kejayaannya. Tambah 100. 2024. Tadi saya sampaikan. Ceramahnya Syekh Sud As-Suraim, Imam Masjidil Haram. Saya datang membuktikan perintah Allah. Bahkan saya pun datang ke Palestina. Saya tanyakan imam-imam besar di sana. 5 ulama berkata yang sama. Salah satunya, yang keenam, saya sudah As-Suraim. Rubbama nahnu jailun alladina yashhaduna hurujad dajjal. Barangkali kitalah generasi yang akan menyaksikan Dajjal keluar. Baik, Iwafillah, saya lanjutkan nanti dalam bahasan tanda-tanda akhir zaman. 10 tanda besar hari kiamat. Sebetulnya saya sudah merangkai sejak 2001 sampai hari ini saya sudah merangkai dari awal sampai akhir, dan itu saya sebut Al-Bidayah wa Nihayah versi saya. Ya, kita bahas dari awal sampai akhir dan konflik ini adalah episode terakhir dari bahasan tadi. Iwafillah. Dan yang menarik adalah tentang Indonesia. Ya. Rasulullah menyebutkan, lalu di mana posisi Indonesia? Jadi pembahasan ini nanti di episode yang akan datang. Ya, insya Allah bersama saya nanti kita bahas kembali pelan-pelan. Dan ini kita lebih spesifik lagi. Iwafillah, sebetulnya ini adalah preview demi preview yang saya sampaikan. Saya tidak membahas secara detail, ya, karena ini pertemuan pertama, ya, dan sekali lagi konflik Ghouta tidak bisa dilepaskan dari konflik umum, konstelasi politik Timur Tengah secara umum, betul? Dan tadi sudah saya sampaikan urutan peristiwanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan, Nabi dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang sadarlah kedepan saya pribadi dan saya bersifat. Dan sekali lagi tentang Indonesia, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupakan kita untuk membantu saudara-saudara kita di Suriah. Karena demikian, mereka adalah bagian tubuh kaum muslimin. Mereka juga adalah bagian tubuh saudara kita. Paling tidak, jika kita tidak membantu dengan materi, bantu mereka dengan doa. Ya. Karena ini adalah selemah-lemahnya bantuan. Nah, terkait dengan ini insya Allah akan disampaikan oleh panitia. Maka waktu saya kembalikan kepada Kang Andika dan Kang Aris. Ya, baik, terima kasih. Hadanallahu yakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.